khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi khairun katsir. Pada telaga atau sungai tersebut ada kebaikan yang banyak. Maka disebut Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kan sesuatu yang banyak, kebaikan yang banyak. Telaga disebut telaga Al-Kautsar. Kebaikan yang sangat banyak. Kalau minum di telaga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Apa? Sungai kita ini kenapa disebut Sungai Indragiri? Kalau kita lihat di dalam Google malah bukan Sungai Indragiri, Sungai Batang Kuatan bacanya di sini. Batang Kuatan. Dicek sampai tembus ke Padang. Jauh sungai kita ini sampai ke Rengat, menyeberang sampai ke Sumatera Barat. Tembus ke sana. Bacanya Sungai Batang Kuatan. Tersebut Sungai Indragiri. Yang sebelah sana Sungai Batang Kuatan yang menyeberang di belakang. Jadi kita ini kepulauan dikelilingi oleh sungai. Sungai tapi disebut Sungai Batang Kuatan. Ada Sungai Tibung, ada Parit. Karena kebanyakan parit, maka pakai angka. Parit 1, parit 2, parit 3, parit 12, parit 13, parit 21. Lebih mudah menghafal dibanding memakai nama. Ini ada telaga, namanya Telaga Al-Kautsar. Kenapa disebut Al-Kautsar? Timbangan kau'an. Ini maksudnya sangat banyak kebaikan dalam telaga tersebut. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu suatu telaga kata Rasulullah yang didatangi nanti oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatu, apa namanya itu? Gelas-gelasnya untuk minum itu ada menuju bis sama, sebilang sama bintang di langit. Jadi ada kisah perebutan di sana ya. Aku duluan, dan berhampur. Apa namanya, gelasnya itu berhampur. Cangkirnya itu berhampur. Sebanyak bilangan bintang di langit. Sekarang bintang di langit itu apa ada orang yang sanggup menghitung? Wallahu a'lam berapa ciptaan Allah bintang di atas langit. Sejumlah itulah banyaknya gelas yang ada di Telaga Kautsar. Kemudian ada nanti salah seorang atau beberapa orang yang tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar tersebut. Fa'aqulu, Rasulullah bersabda, ya Rabbi innahum min ummati, mereka daripada umatku. Apa kata Allah? Fayaqulu ma tadri ma ahdatsa ba'da. Allah mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau. Artinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Muhammad wafat, ada di antara kita ini yang tidak akan mendapatkan Telaga Kautsar sekalipun kita umat Nabi Muhammad karena dosa yang kita lakukan. Nabi Muhammad protes saja, kata Allah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau, wahai Muhammad. Artinya saking banyaknya dosa kita setelah Nabi Muhammad meninggal, walaupun beliau meninggalkan dua perkara yang sangat berharga, hadis dan Al-Quran, yang andai kata kita bisa berpedoman dengannya, tidak akan tersesat hidup kita. Namun kita yang meninggalkan sehingga tersesat. Ini nanti orang yang tidak akan mendapatkan Telaga Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahri." Telagaku itu perjalanan luasnya perjalanan 1 bulan. Luas nih, 1 bulan. Kalau dari sini ke Rengat itu paling-paling kalau pakai kendaraan kan mau 2 jam, 2 jam 3 jam. Ini perjalanan jalan kaki kira-kira sehari sampai, dan 2 hari lah kalau dari sini ke Rengat. Ini perjalanan 1 bulan.
Bayangkan saja bagaimana luasnya perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu, air telaga Kautsar itu lebih putih dibanding susu. Air susu dibandingkan dengan air telaga Kautsar. Jadi jangan dibayangkan airnya itu bening, dia putih. Tapi putihnya lebih putih dibanding air susu. Warihuhu atyabu minal miski. Harumnya lebih harum dibanding misik. Harumnya lebih harum dibanding misik. Gelasnya kanujumi sama bilang banyaknya bintang di atas. Man syariba minhu. Barang siapa kata Rasulullah yang minum daripadanya, lam yadma abada, maka tidak akan haus selama-lamanya. Maka ulama berselisih pendapat. Ikhtalafa bil haud, ulama berselisih pendapat. Haud itu, telaga Kautsar itu setelah jembatan Shirathul Mustaqim atau sebelum mizan atau bagaimana? Hal huwa ba'da sirat atau qablah? Apakah sebelum jembatan Sirat, apakah setelah jembatan Shirathul Mustaqim atau sebelumnya? Wa hal huwa ba'da mizan atau qablah? Atau sebelum atau setelah timbangan atau sebelum ditimbang? Wasahih, pendapat yang paling sahih di antara banyaknya pendapat, annahu qablahuma. Rupanya pendapat yang paling sahih, telaga Kautsar itu sebelum mizan, sebelum jembatan Shirathul Mustaqim. Ada yang mengatakan itu yang paling sahih. Kenapa? Lianna nasa yakhrujuna min quburihim 'atashan. Karena manusia-manusia nanti keluar daripada kubur-kubur mereka dalam keadaan haus. Fayashrabuna minhu syurbatan la yasma'una ba'daha abada. Orang yang diberikan izin oleh Allah, yang baik amalnya akan dapat minum di telaga Kautsar. Sehingga dengan minum itu, orang-orang yang beriman, yang soleh, yang takwa tidak akan haus selama-lamanya, sekalipun mereka berdiam di padang mahsyar. Ini pendapat yang sahih, sekalipun ada nanti pendapat setelah jembatan Shirathul Mustaqim. Yang jelas ulama khilaf di dalam meletakkan di mana letaknya telaga Kautsar tersebut. Ini telaga Kautsar. Ada yang mengatakan bahwa telaga Kautsar fil jannah, ada juga di dalam surga. Fasalli li rabbika, maka salatlah wahai Muhammad li rabbika, untuk Tuhan engkau. Ai salat Idul Nahri, maksudnya salat Idul Adha. Salat Idul Adha itu tingkatan tertinggi di antara sholat-sholat sunnah yang pahalanya paling tinggi, yang sholat Idul Adha. Kalau dibagi dua, sholat sunnah kan ada yang sunnah berjamaah, ada yang tidak sunnah berjamaah. Maka yang sunnah berjamaah tingkatan paling tingginya sholat Idul Adha, baru sholat Idul Fitri. Nah, kadang-kadang kita itu lebih semangat di Idul Fitri. Ini aja tadi ada orang mengatakan, kita kan ada salah. 2 hari lagi kita hari raya. Ini Allah ada rasa ada bingung. Jadi ada rasanya ada hari raya. Kenapa gerak? Ke pasar sunyi pasarnya. Orang berwajah kasihan. Umum sebenarnya. Jadi ini mungkin diulun pinang murah. Mungkin diulun murah, pinang murah. Ada rasanya belum. Karena ada berdemo surau masjid penggema takbir terasa inguhnya, atau terasa daging, hanya ada inguhnya. Jadi bingung, ada rasa. Suasana itu ada belum. Kalau berhari ujar orang tadi, semangat Idul Adha. Jadi kalau sembahyangnya usahakan lebih semangat dibanding Idul Fitri. Kenapa?
tingkatan paling tinggi sholat sunnah yang Idul Adha. Baru kemudian Idul Fitri. Baru sholat khusuf, gerhana matahari, baru gerhana bulan, baru sholat istisqa. Kalau umpama diletakkan secara keseluruhan debu sholat yang sunnahnya berjamaah atau tidak sunnah berjamaah, tetap yang paling besar tingkatannya sholat Idul Adha. Jadi tinggi itu pahalanya, besar pahalanya. Yang tidak semangat, usahakan lebih semangat dibanding hari raya Idul Fitri ketika sholatnya tadi. Fasalli li rabbika wanhar ay, ulama mengatakan tumpahkan darah, maksudnya berkorbanlah. Korban itu apa? Korban itu hewan, nama hewan khusus yang disembelih di hari-hari khusus untuk bertakarrub ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan khusus disembelih pada hari khusus. Apa yang dimaksud hewan khusus? Hanya 4 yang boleh: unta, kambing dan macamnya, kerbau, sapi. Unta silakan punuk 1, punuk 2, betina, jantan silakan, yang penting umurnya 5 tahun ke atas. Kambing silakan, model-model kambing, kambing jantan, kambing betina. Yang penting kalau kambing tiba setahun lebih, umurnya menuju 2 tahun, kalaupun tidak lengkap setahun, yang penting ada giginya patah, menandakan dia dewasa. Domba ayo jual, kecuali kambing kacang. Kalau kambing kacang karena dia halus, maka harus 2 tahun lewat. Ini kambing kacang, disebut kacang halus, kambing kacang. Cuma kehidupan kambing kacang lebih tahan penyakit dibanding kambing yang lain. Domba, apalagi domba itu besar badannya, apalagi domba Garut, itu separuh lembu yang biasa disapung di mana di Garut. Domba Garut kampungnya berputar, itu gagah dombanya. Ada orang jual di Kulindas 6 juta harganya, terlalu mahalnya. Kambing 6 juta, itu memang besar kambingnya. Kambing domba Garut putar umurnya. Nah itu bisa disapung orang biasanya, untuk sabung, untuk hiasan. 6 juta dilepas katanya, tidak kurang dari itu, saking sayangnya dengan kambing tadi. Atau lembu bebas, lembu apapun, yang penting jangan lembu liar. Lembu sapi sama, lembu Madura ayo jual, lembu Bali ayo jual, lembu apa lagi, lembu India kalau ada ayo jual. India lembu itu dihormati di India, nanti seperti di India. Macam-macam lembu, yang penting jangan lembu liar. Lembu Australia limosin ayo jual, mahalnya kita. Ada yang 60 juta dikata, masuk 60 juta satunya di tempat Haji Idin kalau ada Madura. Cari di pojokan, 60 juta, segalanya susah. Jadi kalau yang tahap pas itu menggetar, sebenarnya 60 juta harganya. 60. Dan berapa pikul ke dagingnya. Kerbau, terserah kerbau apa, yang penting kerbau, jangan kerbau liar, tidak boleh, harus kerbau ternak. Jadi hanya binatang hewan khusus yang disebut kurban tadi, hewan khusus. Apa yang khusus? Unta, kambing, kerbau, sapi, disembelih pada hari yang khusus, yaitu hari raya Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik pada malam hari raya, baik pada malamnya atau siangnya. Batasannya kapan? Mulai selesai sholat Idul Adha sampai tenggelam matahari hari 13, hari Tasyrik.
Kalau umpama kita Senin, maka hari pertama tasyrik Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumat, hari Jumat selesai. Tidak ada lagi yang namanya takbir, tidak ada lagi yang namanya kurban. Jadi malam-malamnya boleh disembelih, siangnya boleh. Cuma tidak ada orang yang beli lembu malam. Kecuali untuk pedagang. Kalau pedagang itu malam yang beli subuh. Jadi kalau malam yang beli lembu, tidak ada turunan itu malam yang beli. Jadi boleh malam kalau ingin. Maka ulama mengkaji, ulama fikih itu kan dia ulama fikih. Kalau umpama kijang bagaimana? Tidak boleh. Rusa bagaimana? Tidak boleh. Kuda bagaimana? Tidak boleh. Hanya 4 hewan khusus tersebut. Kalau disiram bagaimana? Oh, tidak boleh. Kalau salah satunya ialah bukan yang boleh dikurbankan. Kijang satu kandang dengan kambing, dapat kijang di mana? Di hutan. Namun masuk kandang kambing, kambing rupanya dengan kambing. Maka anaknya si kambing, entah bapaknya kijang atau ibunya yang kijang, yang penting anaknya tidak boleh dibuat hewan kurban. Kenapa? Karena salah satunya bukan hewan kurban. Tapi apabila dua-duanya hewan kurban, boleh kayak apapun bentuknya. Rusa, unta, hewan boleh dibuat kurban. Bersatu dengan lembu, satu kandang, rupanya kawin, lahir kambing. Nah, kan aneh. Rusa kawin dengan lembu, rupanya pas kayak kambing. Boleh tidak dibuat hewan kurban? Boleh. Hanya saja, ya pula umurnya ikut mana yang paling banyak. Jadi menentukan kalau lahir unta, abahnya, mamanya sapi. Lahir kambing, kawin. Maka boleh dibuat hewan kurban, harus umurnya ikut unta. Karena unta lebih banyak umurnya, 5 tahun ke atas baru boleh. Maka ada kambing itu ber 5 tahun. Kemudian untuk orangnya harus memilih menjadi yang paling sedikit. Mana contoh? Kambing kawin dengan lembu. Kambing boleh dibuat kurban, lembu boleh dibuat kurban. Lembu dibuat kurban 2 tahun lebih, kambing 1 tahun lebih. Kambing kibas, rupanya kawin mereka berdua. Pas anaknya kambing, lahir anaknya kambing anaknya. Maka sekalipun anaknya kambing, untuk umur dia ikut lembu, harus melewati 2 tahun. Untuk orangnya dia ikut kambing. Atau lahirnya sapi, kambing dengan sapi kawin, lahir sapi. Maka sekalipun sapi itu hanya boleh diwakili 1 orang untuk dibuat kurban. Kenapa? Karena salah satu orang tuanya kambing. Kambing itu hanya 1 orang, tidak boleh diikut yang banyak. Itu ulama fikih menghayal-hayal. Hukumnya sudah ada, sekalipun barangnya belum ada. Itulah hebatnya ulama fikih.